Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Kuntilanak Kiriman Mantan Kekasih. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Nah, kali ini Mimin akan berbagi pengalaman cerita nih dari Jean, kakak perempuan Mimin, yang tahun 2011-an gitu dapat sebuah teror. Nah, teror apa sih itu? Yuk, seperti biasa, kita simak ke ceritanya. Jean adalah namaku. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Aku sangat bersyukur karena aku terlahir di keluarga yang multi etnis. Papaku adalah seorang keturunan Tionghoa asli dan mamaku adalah keturunan pribumi asli dari suku Sunda. Karena aku memiliki darah campuran, aku pun dikaruniai wajah yang cantik. Aku yang menurut teman-temanku adalah wanita yang cerdas, ramah, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Banyak lelaki yang coba untuk mendekatiku, namun karena sifatku yang selektif untuk memilih pasangan, karena sebenarnya aku trauma dengan perceraian mama dan papa dulu. Aku juga dikenal sebagai pribadi yang tertutup bagi lawan jenis yang ingin mendekatiku. Alhasil, aku hanya memiliki 3 orang mantan selama hidupku. 2 orang diantaranya ketika aku duduk di bangku SMA yang sedang merasakan cinta monyet. Setelahnya lama tak jua, aku menemukan sosok lelaki yang pas untuk diriku. Hingga ketika aku bertemu dengan Mas Ari, nama samaran, di kantor bank swasta tempatku bekerja. Awalnya hubunganku dengan Mas Ari berjalan baik, layaknya seorang atasan kepada bawahannya. Oh iya, Mas Ari ini, dia atasanku. Dia menjabat sebagai head accounting, dan aku adalah staf accounting biasa. Mas Ari adalah sosok leader yang menurutku pintar, bijaksana, dan memang beliau ini humoris. Di sela-sela pekerjaan kantor yang membuat otakku serasa mendidih, Mas Ari bisa mencairkan suasana dengan guyonan-guyonannya. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan Mas Ari yang tadinya hanya sebatas atasan dan bawahan, entah mengapa menjadi dekat. Hingga suatu ketika Mas Ari memintaku untuk menjadi pacarnya. Tak munafik, aku yang saat itu mulai menyukai Mas Ari karena kepandaian dan sifatnya yang humoris. Tanpa banyak basa-basi, aku pun langsung menerima. Jujur saja di awal hubunganku dengan Mas Ari, aku seperti dimabuk kepayang. Aku yang sudah lama tidak merasakan cinta, kini seperti merasa bergairah kembali. Hubunganku dengan Mas Ari di kantor pun seperti rahasia umum, yang semua sudah mengetahui. Beberapa sahabatku ada yang mendukung, dan ada pula yang tidak mendukung, karena jarak usia antara aku dan Mas Ari ini terbilang cukup jauh, yaitu 10 tahun. Lu gak salah, Jan, mau pacaran sama Pak Ari. Dia kan udah berumur gitu, sedangkan lu masih muda dan masih cantik. Itulah kurang lebih kata-kata yang biasa aku dengarkan dari mulut mereka. Bagiku komentar mereka tidak akan mengurangi perasaanku untuk Mas Ari di kala itu. Hingga suatu ketika menginjak 4 bulan waktu berpacaranku dengan Mas Ari, aku mendengar desas-desus jika Mas Ari bukanlah seorang duda, melainkan pria yang sudah beristri. Aku yang kecewa karena selama ini merasa dibohongi, segera meminta penjelasan Mas Ari. Mas Ari pun membenarkan berita itu. Ia berkali-kali meminta maaf kepadaku dan memintaku untuk tidak memutuskan hubungan cinta dengannya. Maaf mas, saya tidak bisa. Saya sungguh kecewa dengan Mas Ari. Saya pikir Mas Ari adalah orang yang tepat, yang bisa membuat trauma saya hilang terhadap laki-laki. Ternyata Mas Ari itu sama saja, ucap Jean saat itu.
Mas Ari yang terus-menerus memintaku untuk tidak memutuskannya. Kini nadanya menjadi nada paksaan. Jean, jika kamu tetap mau memutuskan saya, maka nanti akan kamu tanggung akibatnya, Jean. Ucap Mas Ari sambil menggenggam tangan kiriku erat, seolah ingin menahanku pergi. Karena terbawa emosi, sontak aku tampar pipi Mas Ari dengan tangan kananku keras-keras. Lepaskan saya. Seharusnya kamu sadar, Mas. Istrimu menunggu di rumah. Kamu malah asik berselingkuh. Berhentilah memaksa saya, Mas. Saya mau kita akhiri hubungan terlarang ini, ucapku kemudian. Lalu beranjak pergi meninggalkan Mas Ari. Setelah kejadian itu, hubunganku yang biasanya dibilang sangat akrab dengan Mas Ari kini berbanding terbalik 360 derajat. Mas Ari menggunakan kekuasaannya untuk selalu menyalahkan dan terus memarahiku di kantor. Tak jarang umpatan kasar terlontar dari bibirnya. Aku yang saat itu dibuat malu dengan perlakuan Mas Ari, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Aku yang kala itu memiliki pengalaman tak sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaan baru. Hanya memerlukan waktu 1 minggu, aku kembali diterima menjadi salah satu senior staff accounting di perusahaan asing. Gajinya pun terbilang cukup besar, dan lagi pula aku melihat lingkungan kerja yang baru ini jauh lebih menyenangkan dibanding saat aku masih bekerja di salah satu perusahaan bank swasta. Kebahagiaanku kini kembali terusik saat suatu ketika ada sebuah nomor asing yang menelponku. Halo, ucapku pertama kali, namun hanya hening. Hingga beberapa kali aku mengulang kata halo, barulah suara itu menjawab. Jean, apa kamu sudah lupa dengan suara saya? Saya tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja, Jean. Terdengar jelas itu suara Mas Ari. Aku yang masih terbawa emosi dengan suara bentakan kembali menjawab. Hei, lo itu udah bukan siapa-siapa gue lagi ya. Tahu diri lo, udah tua, udah punya istri, masih sok kecakepan aja. Nyesel gue pernah pacaran sama lo. Umpatku sangat kesal. Kamu sekarang jadi galak ya, Jan. Ingat ya, Jan, hidupmu gak akan bisa tenang. Akan kubalas tamparan di pipiku itu dengan kesakitanmu berkali-kali lipat, Jan. Jawab Mas Ari, langsung menutup teleponnya. Aku yang selalu merasa terteror dengan perlakuan Mas Ari. Walaupun selama berpacaran dengannya, aku masih bisa menjaga kehormatanku sebagai perempuan. Namun Mas Ari selalu mempermalukanku lagi dan lagi dengan cara memfitnah dan menjelekkanku kepada teman-teman lamaku jika aku ini adalah wanita murahan, bahkan sampai ke sosial media. Tak jarang nomorku sering ditelepon oleh lelaki misterius yang tiba-tiba ingin membokingku. Karena dirasa benar-benar cukup mengganggu, aku segera mengganti nomor ponselku serta menonaktifkan semua sosial mediaku. Mungkin saat itu Mas Ari marah sampai dengan puncaknya, karena ia sudah tidak bisa menjangkauku melalui telepon ataupun sosmed. Mas Ari yang tak kehilangan akal, ia sampai datang ke kantorku yang baru. Entah bagaimana ia mengetahui jika aku bekerja di kantor itu. Saat malam sehabis lembur, aku mau pulang ke kosan. Tiba-tiba seperti ada yang menyeretku. Hei, sini kamu. Suara Mas Ari bersembunyi sambil tangan kanannya menarik tanganku. Jean, saya mohon, kembali lagi dengan saya, Jean. Jika menurutmu saya ini telah memiliki istri, saya bisa menikahkanmu sebagai istri kedua saya. Iba Mas Ari. Apa yang kamu minta, Jean? Apa harus saya menceraikan istri saya untuk menikahi kamu? Saya tidak pernah mencintai istri saya, Jean. Saya dan istri saya itu dulu dijodohkan, tak pernah ada rasa cinta untuknya, ucap Mas Ari sambil meneteskan air mata. Alah, bodo amat. Emangnya gue peduli sama lu? Lu tuh penipu. Bilang single,
Gak taunya masih punya istri. Gila lu ya. Lu pakai berani fitnah gue ke teman-teman gue. Dan lu seenaknya komen di Facebook gue kalau gue ini cewek bookingan. Belum lagi kelakuan lu yang kayak binatang, sebar-sebarin nomor gue ke cowok-cowok brengsek. Umpatku berkali-kali sambil mencoba melepaskan genggaman Mas Ari. Jean, saya berikan kamu pilihan saat ini. Kamu pilih saya atau tetap mau kita selesai? Tanya Mas Ari sambil melepaskan tangannya. Ya gue mau udahan lah. Kan udah dari kemarin gue putusin lu. Sadar lu? Jawabku sangat kasar. Tiba-tiba Mas Ari memaksa ingin memelukku dan mencium bibirku. Sontak aku berteriak sekencang-kencangnya dan Mas Ari segera melepaskan tubuhnya. Ingat ya Jean, kamu akan mencari saya Jean. Kamu akan mengemis-ngemis kepada saya Jean. Bentaknya sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Entah karena aku yang sudah kepalang emosi, seketika aku meludahi wajahnya Mas Ari. Bajingan kamu, pergi sana, biadab, usirku kemudian. Yang kebetulan saat itu beberapa security gedung melihat pertengkaran antara aku dan Mas Ari. Setelah kejadian malam itu, teror demi teror Mas Ari ini berhenti. Aku pun sesaat seperti terlepas dari suatu beban. Terkadang aku sangat tidak menyangka jika Mas Ari yang humoris, bijaksana, dan cerdas bisa menjadi sebrutal itu ketika membina suatu hubungan. Untung aja gue gak lama pacarannya sama cowok bajingan itu. Bisa jadi toxic relationship kalau dipertahankan ini sih, batinku dalam hati. Hari ke hari berlalu dengan cepat. Aku semakin bisa move on dari rasa traumaku dengan Mas Hari. Aku kini bisa lebih fokus bekerja tanpa adanya rasa takut. Kalau saja nanti Mas Hari akan muncul di hadapanku. Pas sebulan saat kejadian barbar malam itu berlalu, tiba-tiba aku merasakan ada yang aneh dengan tubuhku. Rasanya kepala kiriku merasa pusing yang amat sangat, sehingga aku hampir tidak bisa berdiri. Aku yang berpikir itu adalah sebuah sakit migrain biasa. Segera aku ambil obat yang ada di dalam tasku. 2 jam berlalu, sakit itu tak kunjung reda, malah semakin memburuk. Aku yang tidak kuat menahan rasa sakit, seperti kehilangan kesadaran saat di kantor. Beberapa temanku berkata jika aku mengamuk tidak karuan dan membanting segala benda yang ada di atas meja kerjaku. Ketika aku sadar dan sudah merasa tidak pusing, yang kulihat adalah kertas dan alat tulis kantor yang berserakan di mana-mana. Jean, kamu kenapa? Tanya Pak Rudi atasanku. Maaf Pak, tadi saya pusing sekali. Bahkan saya hampir tidak sadar. Ucapku tersipu malu. Ya sudah, kamu pulang saja sekarang, daripada nanti kamu sakitnya tambah parah, perintahnya. Saat aku berjalan pulang ke kosanku yang tidak jauh dari tempat kerja, aku berpikir, loh kok bisa sih gue sebarbar itu di kantor? Gue gak pernah kayak gitu. Astaga, bikin malu aja hari ini lu Jan. Batinku sambil memukul-mukulkan tanganku berkali-kali ke kepalaku sendiri. Keanehan kembali muncul saat aku baru saja menginjak kaki di kamar kos. Tiba-tiba, mohon maaf, kemaluanku seperti gatal yang amat sangat dan rasanya seperti terbakar. Segera aku lekas ke kamar mandi untuk membersihkannya. Mungkin itu hanya keputihan yang biasanya kaum hawa sering dapatkan. Batinku sambil menghela nafas. Namun rasa gatal dan panas itu semakin menjadi-jadi. Berkali-kali aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan. Betapa terperanjatnya aku saat melihat ada cairan nanah kental yang sangat bau anyir dan busuk dari kemaluanku. Aku menjadi semakin panik dan takut. Aku yang selalu menjaga kebersihan kewanitaanku tidak pernah sekalipun mengalami yang seperti ini. Dan aku bukanlah wanita yang suka seenaknya bergonta-ganti pasangan. Aku selalu menjunjung tinggi nilai adat ketimuran yang hanya akan melakukan persetubuhan jika sudah menikah.
Sekitar 3 jam, aku merasa tersiksa dengan rasa gatal dan panas. Belum lagi ada cairan nana yang keluar dari kewanitaanku. Tiba-tiba rasa gatal dan panas beserta cairan nana itu hilang dengan sendirinya. Saat itu pula aku segera mengecek kesehatan kewanitaanku ke sebuah klinik khusus, spesialis kulit dan kemaluan. Sebenarnya aku sendiri sangat malu karena ini kali pertama aku datang ke klinik seperti itu. Setelah menunggui beberapa lama karena antri, akhirnya aku dipersilahkan masuk ke dalam ruang periksa dokter. Tanpa basa-basi, ibu dokter langsung menanyakan kepadaku apa gejala yang aku alami. Dengan tersipu malu aku pun menceritakan saat kewanitaanku terasa gatal dan panas, serta mengeluarkan cairan nanah. Oh, oke. Yuk lanjut kita periksa dulu ya, Jan, ucap si ibu dokter sambil tersenyum. Berkali-kali ibu dokter memasukkan alat pengukur pH kewanitaan dan mengecek daerah kewanitaanku. Namun dari raut wajah si ibu dokter, sepertinya ia kebingungan dengan hasilnya. Si ibu dokter menghela nafas. Dari semua hasilnya bagus kok, Jan. Justru daerah kewanitaanmu bisa dibilang terjaga dengan baik. Awalnya saya mendiagnosa dari keluhanmu, mungkin ini sifilis. Tetapi saat saya periksa, semuanya normal. Begini, sekarang saya beri kamu obat sejenis antibiotik yang kamu minum hanya di saat gatal dan mengeluarkan nanas saja, ucap si ibu dokter. Segera aku menebus obat itu dan kembali pulang. Aku yang di hari itu merasa bete di kosan sendirian. Tiba-tiba iseng mengabari Ling. Ling, lu hari ini sibuk? Tanyaku via BBM. Enggak tuh, ya namanya gue mama muda. Paling juga ngurusin anak lah, Jan. Di apartemen. Lu gak kerja BTW? Tanya Ling. Gue pulang tengah hari. Tadi gue sakit, Ling. Kalau gue ke apartemen lu gimana? Tanyaku tak sabar, ingin curhat dengan Ling, sahabat terbaikku. Iya, kesini aja lah. Kayak sama siapa aja sih lu, Jan? Gue tunggu ya, Jan. Singkat cerita, kini aku berada di apartemen Ling. Seperti biasa, sahabatku ini hanya tinggal dengan suami, seorang anak perempuannya yang masih bayi, dan juga mama Ling yang kebetulan saat itu sedang ada di apartemennya. Aku yang sudah bersahabat lama dengan Ling, otomatis aku pun kenal dekat dengan orang tua Ling yang seperti orang tuaku sendiri. Aku sudah tidak canggung lagi sekedar berbasa-basi membuka percakapan dengan mama Ling. Tante, apa kabar? Udah lama di Jakarta? Tanyaku. Mama Ling sebut saja Tante Rika. Tumben wajahnya menatap tajam. Waduh, apa gue salah ngomong ya? Atau mungkin apa gue ganggu waktunya? Tanyaku dalam hati. Tante Rika tak hentinya melihat dari ujung rambut sampai dengan ujung kakiku tanpa berkata apapun. Aku yang merasa semakin riku langsung berpamitan untuk pulang saja. Tunggu, Jan, ucapnya menahan langkahku. Apa kamu gak merasa aneh dengan diri kamu akhir-akhir ini? Tanyanya membuatku penasaran. Ling yang melihat gelagat aneh dari mamanya seketika memotong pembicaraan. Mama kenapa sih? Oh, dari tadi Ling liatin mama kayak aneh banget. Tante Rika kemudian berkata, Tante ini peka loh dengan hal-hal yang tak kasat mata. Tante lihat di belakang kamu, Jian. Ada sesosok kuntilanak yang bisa dibilang ini ukurannya cukup besar. Mendengar hal itu bak petir di siang bolong. Aku langsung berpikir, apakah itu hanya sebuah halusinasinya Tante Rika saja? Namun jika aku kait-kaitkan peristiwa hari ini yang sangat aneh, mungkinkah itu semua kiriman teror dari Mas Ari? Entahlah. Aku hanya mencoba berpikir positif untuk meyakinkan alam bawah sadarku semua akan baik-baik saja. Udah mah, skip aja pembahasannya. Ngaco deh mama. Mungkin mama kecapean di pesawat tadi. Kan lumayan jauh dari Bangka ke Jakarta. Jawab Ling seperti tidak enak hati.
Duh Ling Ling, kamu lebih amat. Perjalanan udara gak sampai 5 jam. Masa iya sih capek? Kemudian Tante Rika bilang, ya sudah, kalau Jean gak percaya sama Tante, nanti silahkan Jean buktikan sendiri ucapan Tante. Tante tuh sayang sama Jean, sudah seperti anak Tante sendiri. Tante mau Jean selalu berjaga-jaga dalam doa agar Tuhan senantiasa melindungi nak Jean. Tante Rika kemudian tak lama masuk ke dalam kamar. Sebelumnya ia pamit untuk tidur siang. Setelah suasana dirasa sudah kondusif untuk bercerita, aku tanpa malu-malu menceritakan awal kejadian teror Mas Ari sampai dengan beberapa peristiwa aneh hari ini. Ling Ling terus menyimak ceritaku. Ia sesekali menganggukkan kepalanya. Jean, sorry to say lo ya. Dari awal gue lihat si Ari ini emang agak annoying lo. Gak tahu sih kenapa. Cuma ya saat itu kan lo masih cinta-cintanya sama dia. Jadi Peter gue gak mau banyak komentar lah. Nah, terus masalah teror. Gimana ya? Pernah sih suatu waktu si Ari nge-BBM gue lo. Bener-bener sudden banget. Gue sih gak tahu ya dia dapat kontak BBM gue dari mana. Cuma waktu itu dia sempat nanyain kalau sebenarnya lo itu cewek baik-baik. Apa bukan? Kan gaje banget itu cowok ya. Oh iya, gue ingat si Ari dulu sering pinjem HP gue. Gue sih no hard feeling sama si Ari. Gak taunya itu kunyuk malah nge-save nomor-nomor temen gue dari BBM. Jawabku kesal mengingat kelakuan menyebalkan Mas Ari. Kemudian Ling Ling berkomentar, gini deh Jean, kan gak baik juga kita asal tuduh orang. Barangkali lu pusing dan keputihan itu karena faktor mau menstruasi. Kalau memang lu masih merasa diteror atau ngerasa ada yang gak beres selama 1 mingguan, lu BBM gue lagi Jean. Nanti biar gue temenin lu ke Pak Kiai Haji Pur yang sudah pernah ngobatin gue Jean. Gimana? Aku langsung mengiyakan saran dari Ling Ling, sahabatku dari dulu. Aku pun merasa agak lega setelah bercerita. Benar Ling Ling bilang, mungkin gue mau menstruasi, sehingga gue merasa migran parah tadi pagi dan seperti merasa keputihan, gumamku dalam hati. Setelah menjelang sore aku pamit pulang karena kebetulan suami Ling Ling pun sudah pulang dari kantor. Sepanjang perjalanan ke kosan, aku selalu berpikir positif untuk selalu mengingat kata-kata Ling Ling. Namun, saat aku menolehkan wajahku ke spion motor, aku seperti sedang membonceng sosok kuntilanak yang wajahnya sangat menyeramkan. Enggak, ini pasti halusinasi. Enggak mungkin ada kuntilanak. Aku mencoba menyadarkan diri. Seketika kepalaku pusing dan motorku hilang kendali dan terjatuh. Untung saja saat itu sedang tidak ada mobil di belakangku. Andai saja ada mobil atau kendaraan lain, mungkin tubuhku sudah hancur terlindas. Segera beberapa orang menghampiri dan membantuku menepikan motor metik yang terjatuh pas di tengah jalan. Mbak gak apa-apa? Kok bisa tiba-tiba jatuh mbak? Tanya salah satu orang yang mengerubungiku. Aku yang masih lemas dan shock hanya menggelengkan kepalaku. Mbak, temannya tadi yang dibonceng kemana? Tanya orang yang sama kemudian. Saya dari tadi bawa motor sendirian kok pak. Gak sama siapa-siapa. Tadi saya jatuh karena tiba-tiba kepala saya pusing. Jawabku lirih. Loh, tadi saya jelas lihat mbak lewat dengan membonceng satu teman wanita yang memakai baju serba putih. Saya cuma takutnya teman mbak itu ikut terjatuh atau terpental dari motor. Cecarnya kemudian. Aku yang tidak bisa berkata lagi dengan langkah gontai mencoba menstarter motor metikku dengan segera beranjak pulang. Aku berterima kasih sekaligus berpamitan kepada orang-orang yang telah menolongku. Otakku seperti bergelut dengan keanehan hari ini. Aku selalu mencoba terus berpikir positif, walaupun terkadang sulit. Baru saja aku memasukkan motor ke dalam garasi kos-kosan.
Tiba-tiba aku melihat ada sosok bayangan putih yang terbang sambil cekikikan. Mulutku seperti tercekat, padahal saat itu masih ada beberapa orang di depan yang sedang asik nongkrong. Kesadaranku mulai goyang saat menaiki anak tangga menuju lantai kedua kamarku. Aku melihat dengan jelas sosok kuntilanak yang aku bonceng kini sedang berdiri mengambang di udara. Rambutnya benar-benar panjang menjuntai. Kuntilanak itu sekilas terlihat wajahnya menyeramkan menyerupai barong. Dengan gigi taringnya yang menjuntai keluar dan matanya yang merah melotot seperti mau copot. Berkali-kali aku mencoba istighfar, namun kuntilanak itu masih ada pada tempatnya. Aku yang semakin gemetaran langsung tertunduk lemas karena seperti terkuras tenaganya melihat penampakan mengerikan itu. Lalu ada tepukan di bahuku. "Permisi mbak, kok malah jongkok di tangga?" Ucap Andin, salah satu tetangga kos-kosanku, yang kebetulan saat itu ia baru pulang kerja. Anu mbak, tiba-tiba tadi ngerasa vertigo pas saya mau ke kamar." Jawabku berbohong. "Ya udah yuk, dipapa sama saya ya mbak, ke kamar," timpal Andin sambil menjulurkan tangannya, serta memapah tubuhku yang sudah lemas menuju ke kamar. Saat melewati lorong yang agak gelap menuju kamar kosku, tubuh Andin seketika berbau anyir darah yang membuatku mual. Aku tidak berani menatap ke arah wajahnya sampai ketika aku berkata, "Mbak Andin, terima kasih, sudah sampai sini aja." Sambil menoleh, ternyata yang di sebelahku bukanlah Mbak Andin, melainkan sosok kuntilanak dengan wajahnya yang menyerupai barong. Aku teriak sekencang-kencangnya. Mbak Andin yang asli kemudian keluar dari kamar. "Mbak Jehan, kenapa mbak? Apa mbak sakit?" tanyanya panik. Aku hanya menggelengkan kepala, langsung berlari masuk kamar dan mengunci diri. "Wah, kenapa ini jadi begini?" tanyaku. Kuntilanak itu tak henti menggangguku. Baru saja aku mau mandi menyegarkan diri, tiba-tiba lemari kayu di kontrakanku seperti ada yang menggebrak-gebrak dari dalam. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mencoba untuk membuka lemari itu sambil berdoa dalam hati. Betapa terperanjatnya aku melihat ada kuntilanak yang sedang di dalam lemari sambil menyeringai menatap ke arahku. Dan saat itu pula semua menjadi gelap. Entah berapa lama aku pingsan, aku dibangunkan dengan dering dan getar teleponku. Kulihat ada 25 miss call dan puluhan kali ping dari Ling Ling. "Halo Ling, gue takut Ling, gue bener-bener diteror sama kuntilanak Ling," ucapku terbata-bata di telepon. Ling Ling yang panik segera menanyakan kabarku. "Jehan, dari kemarin nyokap gue terus ngomongin lu. Dia suruh gue buat hubungin lu Jehan. Mana HP lu gak diangkat-angkat lagi?" Jawab Ling Ling yang panik. "Ling, kalau lu ada waktu, tolong antar gue ke Pak Kiai Haji Pur. Gue kayaknya gak sanggup kalau gini." Oke, tapi gue hari ini sama besok kayaknya temenin suami gue di luar kota. Palingan 3 hari lagi gue bisa pulang ke Jakarta." "Ya udah, secepatnya deh, lu antar gue ya Ling. Gue bener-bener takut sekarang," ucapku memelas. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Karena dirasa tidak mungkin aku bekerja hari ini, aku meminta izin kepada Pak Rudi dengan mengirimkan bukti foto celana panjangku yang terkoyak dan kakiku yang luka-luka karena terjatuh dari motor kemarin. Seharian itu aku hanya merebahkan diri di tempat tidur. Persendianku terasa amat sakit dan perih karena luka-luka kemarin belum sempat aku obati. Detik demi detik berlalu. Kini tak hanya kaki dan tanganku saja yang terasa perih, melainkan perutku yang sudah mulai merontak untuk segera diisi. Aku memaksakan diri pagi itu untuk mencari makan. Ketika aku membuka pintu, lorong kos-kosan itu seperti biasanya sepi. Ya maklum, mungkin di hari weekdays banyak yang pergi kerja dan kuliah. Saat aku baru saja beberapa langkah menyusuri lorong menuju tangga ke bawah,
Tiba-tiba kepalaku seperti terkena sesuatu benda yang jatuh. Aduh, kok berasa kayak ada yang nembok nih pakai batu kecil, ucapku lantang. Ku cari-cari apa yang barusan tadi jatuh. Setelah ku amati baik-baik di sekitar, nampaklah sebuah benda putih yang ketika ku pegang, ternyata adalah sebuah gigi geraham manusia yang telah menguning. Aku langsung memaksa menyeret kakiku yang sedang sakit, berlari ke lantai 1. Si penjaga kos-kosan sampai bingung dibuatnya. "Mbak, kenapa lari-lari sih? Kayak habis dikejar setan?" Tanyanya dengan nada mengejek. Enggak apa-apa mas. Saya cuma lapar mau beli makan," jawabku seadanya. Aku dengan tergesa-gesa meninggalkan kos-kosanku dan mencari tempat makan. Tempat makan itu terlihat masih agak kosong. Aku langsung mencari tempat duduk yang strategis dan memesan makanan. "Mas, pesen mie ayam 1, pedes ya, kayak biasa. Minumnya teh manis. Terima kasih," pesanku pada si pramusaji. Si pramusaji bertanya lagi, "Lalu temannya Mbak mau pesan apa?" "Hah? Teman saya dari mana? Mas ngaco nih ya. Saya datang ke sini lo sendirian." Kini wajah si pramusaji itu seperti kebingungan. Begitupun denganku. Ia hanya berlalu membawa menunya kembali. Sungguh aku tidak habis pikir, apakah benar sosok kuntilanak itu menerorku sampai kemana-mana. Aku yang benar-benar panik, segera menelpon Ling Ling kembali. "Ling, please tolongin gue Ling. Gue bener-bener sekarang diteror sama kuntilanak itu Ling." Oke, kalau lo emang bener-bener ngerasa diganggu, gue bakalan izin sama suami gue buat ke Jakarta duluan. Nanti kalau dia oke, gue bakalan langsung anterin lo ke Sukabumi. Ternyata bener kata nyokap gue, jawab Ling Ling membuat penasaran. "Bener apa Ling?" tanyaku memburu. "Kuntilanak itu agresif. Kemarin sempat ada komunikasi batin antara dia sama nyokap gue. Nyokap gue bilang itu kuntilanak, bukan sekedar cuma nempelin biasa. Cuma emang sih, dia ini sengaja dikirim buat teror lu. Oh iya, kuntilanak ini juga berumur lebih dari ratusan tahun. Pokoknya powerful. Lu hati-hati Jan, banyak-banyak berdoa sesuai dengan keyakinan agama lu," ucap Ling Ling. Kemudian entah mengapa aku mendengar ada suara tertawa perempuan di telepon. "Ling, lo ngapain ketawa? Gak lucu Ling," ucapku sedikit membentak. "Hah? Ngapain gue ketawa? Gue kagak ketawa Jan," jawab Ling Ling heran. "Serius Ling, itu gue dengar orang ketawa di telepon doang barusan," suaraku kini dengan isak tangis. "Jean, duh, gue merinding begini. Padahal ini masih pagi menjelang siang loh. Gue ini seharian di hotel. Suami gue kan lagi kerja. Nanti sore dia baru pulang. Lagian kalaupun ada suami gue, kan gak mungkin suara ketawanya jadi suara cewek." "Udah lu tenangin diri lu dulu. Tunggu gue ya Jan. Nanti sore begitu suami gue pulang ke hotel, gue langsung izin buat secepatnya pulang ke Jakarta," ucap Ling Ling yang benar-benar sahabatku satu-satunya. Segera telepon itu kuakhiri karena aku semakin takut mendengar suara perempuan tertawa cekikikan di telepon. Setelah aku menyelesaikan makanku di tempat makan, aku kembali berjalan pulang. Saat aku hendak menyeberang jalan menuju kos-kosanku, aku benar-benar melihat seseorang perempuan yang memakai pakaian selayaknya manusia biasa. Tiba-tiba menyeberang jalan sambil menundukkan kepalanya. Dari arah yang berlawanan kulihat ada mobil sedan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Seketika aku menjerit-jerit sambil menutup mata. "Mbak, mbak, sadar mbak." Orang-orang kembali mengerubungiku. Mereka menatapku dengan tanda tanya. "Mas, Pak, Bu, tolong. Tadi barusan saya lihat ada perempuan yang tertabrak mobil sedan," jawabku gemetar sambil menunjuk jalan yang ternyata kosong. Sontak orang yang mengerubungiku perlahan berlalu sambil berbisik-bisik antara satu dengan lainnya. "Ih, kasihan ya, cantik-cantik tapi kok stres." "Iya, depresi mungkin.
habis putus dari pacarnya. Jadi cari sensasi tuh. Iya kali, udahlah, tinggalin aja, dikirain kenapa. Sungguh entah bagaimana aku menyembunyikan rasa malu. Aku menahan tangis sepanjang jalan menuju kosanku. Sesampainya di kamar kos, segera aku melucuti pakaianku dan membasahi tubuhku sambil melepaskan tangis yang tertahan. Selesai mandi, segera aku mengenakan pakaian dan merebahkan tubuhku kembali di tempat tidur. Aku mencoba memejamkan mata, berharap aku bisa langsung tertidur. Tetapi tiba-tiba muncul lagi rasa gatal dan panas, serta mengeluarkan nanah berbau busuk di daerah kewanitaanku. Tak hanya itu, kepala kiriku pun terasa sakit yang amat sangat hebat. Yang aku ingat saat itu, aku hanya bisa menitikan air mata, menahan sakit, dan kembali tidak sadarkan diri. Ketika aku kembali bisa membuka mata dan tersadar, di kamar kosku sudah ada Mbak Andin, Bu Haji pemilik kos, dan Mas Hendra, penjaga kos-kosan. Mbak Andin yang untungnya saat itu sedang off kerja, ia mendengar suara bising di kamarku, seperti membanting-banting barang. Lalu setelah ia dengar suaraku berubah-ubah, terkadang tertawa-tawa mengekik, seperti kuntilanak. Saat kemudian menangis tersendu-sendu. Mbak Andin yang penasaran langsung segera membuka pintu kamarku yang tidak terkunci. Saat Mbak Andin melihat aku seperti sedang kesurupan dengan kamar yang berantakan dan tubuhku dipenuhi luka cakaran, sampai ada beberapa luka yang mengeluarkan darah. Karena Mbak Andin panik sekaligus takut, Mbak Andin segera memanggil Mas Hendra dan menelpon Ibu Haji, si pemilik kosan, untuk membantu menyadarkanku. Alhamdulillah, syukur Neng, sudah siuman, ucap si Ibu Haji kemudian. Tadinya kalau Mbak masih gak sadar, kita mau bawa ke orang pinter. Untungnya Mbak sudah sadar sekarang, sambung Mas Hendra. Melihat aku yang sudah sadar, Mas Hendra dan Mbak Andin pamit untuk keluar dari kamarku. Kini hanya tersisa si Ibu Haji, si pemilik kos-kosan. Neng, apa Neng punya kertas dan pulpen? Tanyanya. Oh, ada Bu, itu di tas saya, silakan saja diambil. Ibu Haji langsung mengambil tasku dan mengeluarkan buku nota kecil serta pulpen yang selalu kubawa. Ia segera menulis tulisan Arab yang kutebak itu adalah ayat kursi. Si ibu langsung menempelkan kertas yang sudah ditulisnya di depan pintu kamar dan berkata, mudah-mudahan Neng gak diganggu lagi ya. Sekarang Neng istirahat. Tadi pas Neng gak sadar, ibu udah obatin semua luka-luka di badan Neng, termasuk di kaki Neng yang menurut ibu agak dalam lukanya. Mendengar hal itu aku menangis dan berterima kasih kepada ibu kos. Aku tiba-tiba merindukan Mama yang saat itu berada di kampung. Aku ingin sekali menelpon Mama dan menceritakan keadaanku yang menyedihkan ini. Namun aku tak sanggup membuat Mama ikut sedih dan khawatir. Sehingga saat itu aku hanya putuskan untuk mengirimkannya chat BBM. Sekedar aku meminta doa Mama agar dijauhkan dari hal-hal dan gangguan yang aneh. Kejadian teror kuntilanak itu cukup sampai di siang hari. Ketika malam hari aku mencoba tidur seperti biasa, namun dengan kondisi lampu kamar kos yang tetap menyala. Karena aku benar-benar lelah dan sangat mengantuk, aku memejamkan mata dan tertidur. Samar-samar aku dengar senandung nyanyian. Aku sontak membuka mata dan ternyata aku sedang tertidur di atas pelukan kuntilanak. Kuntilanak itu terus-menerus menyenandungkan lagu Lingsir Wengi dengan nada lirih. Tangan kanan kuntilanak itu mengelus-elus rambutku, seperti ibu yang sedang mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Wajahnya kini nampak terlihat jelas, mirip seperti Barong, dengan taring yang menjulur, serta mata merahnya yang melotot keluar, serta rambutnya yang panjang acak-acakan. Sungguh itu pemandangan yang seumur hidup takkan bisa aku lupakan. Apalagi jarak antara wajahku dan wajahnya tidak sampai sejengkal ukuran tangan manusia. Lidahku sangat keluh, aku tidak bisa berteriak.
bahkan berkata-kata. Mataku enggan terpejam. Aku sangat takut sekali. Tiba-tiba aku ingat, aku baca doa-doa yang dulu mama ajarkan kepadaku. Ku coba membaca Al-Fatihah dan ayat kursi berulang kali. Namun tak mengapa, di tengah doa yang sedang kuucapkan, aku tiba-tiba lupa. Ya Allah, aku mohon lindungilah aku. Doaku kemudian lirih dalam hati. Tak terasa air mata merembes di mataku. Sosok kuntilanak itu kemudian terdiam dan berkata, "Menyerahlah dan kembalilah kepada Tuanku. Jika kau mau teror ini berakhir." Si sosok itu kembali terbang dan menghilang menembus tembok dengan suara cekikikannya yang memekakan telinga. "Jean, Jean bangun Jean." Suara Lingling membangunkanku. Aku akhirnya terenyak dari mimpi dan langsung membukakan pintu. Terlihat pagi itu Lingling sudah ada di depan pintu kosanku dengan koper yang ia bawa. Aku menangis di pelukan Lingling, menceritakan mimpiku serta beberapa hari kemarin yang tidak ada habis-habisnya teror kuntilanak itu. "Demi lo Jan, gue sampai mohon-mohon suami gue buat pulang ke Jakarta duluan. Dan emang kebetulan ternyata waktu dinas suami gue di Surabaya diperpanjang sampai minggu depan. Jadi ya udah gue dibolehin buat pulang duluan. Gue dan nyokap emang khawatir banget sih sama keadaan lu. Sekarang lu cepet deh ganti baju. Pagi ini ayo langsung kita ke Sukabumi." Aku segera bergegas pergi ke tempat Pak Kiai Haji Pur bersama Lingling. Namun hari itu karena Lingling yang masih merasa letih, ia memutuskan untuk menyewa mobil beserta supir untuk sampai ke tujuan. Baru saja beberapa ratus meter, mobil yang kami tumpangi, tiba-tiba ban mobilnya kempes. Bukan hanya satu, melainkan 3 ban yang kempes sekaligus. Dengan terpaksa kami berdua cancel dan mencari sewaan kendaraan lain. Saat itu agak susah kalau mau sewa mobil mendadak. Namanya juga belum ada transportasi online kayak sekarang. "Ling, gue takut ini Ling. Belum sampai aja udah banyak kejadian kayak gini sih," rengekku. Udah, tenang Jan. Gue juga sebenarnya shock, tapi gue harus tenang. Kita gak boleh panik Jan. Ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang akan melindungi kita Jan. Lingling terus menerus dengan sabar menguatkanku. Sekitar 4 jam berlalu, tak kunjung jua mendapatkan mobil sewaan. Adapun yang menawarkan, namun harga yang dipatok terlalu mahal. Hingga berkali-kali kami urungkan. Aku tiba-tiba teringat akan Ibu Haji Dewi, si pemilik kos-kosan, yang mana suaminya ini mempunyai rental mobil. Aku langsung menghubungi Bu Haji untuk menyewa mobilnya pulang pergi Jakarta Sukabumi. Akhirnya tak lama, mobil Bu Haji menjemputku dan Lingling yang kebetulan yang menyupiri mobil tersebut adalah Pak Haji, suaminya. "Neng, apa sudah sembuh dari gangguannya?" tanya Pak Haji membuka percakapan. Belum Pak, justru kami mau berobat ke Pak Kiai guru spiritual mama saya," jawabku. "Oh iya Neng, baik. Ya udah, kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum berangkat," ucap Pak Haji. Tak lama Pak Haji langsung menyalakan mesin mobil dan melaju. Dari Jakarta sampai menuju tol exit Bogor, tidak ada kejadian apapun. Namun saat keluar tol, mobil yang kami tumpangi tiba-tiba mogok. Loh, kok mogok ya?" tanya Pak Haji bingung. "Tunggu sebentar ya Neng, Bapak mau cek dulu, barangkali overhead. Bapak mau cek karburatornya dulu." "Iya baik Pak, hati-hati," jawab Lingling lembut. Lingling yang diliputi rasa ketakutan saat itu. Ia mengeluarkan sebuah rosario dari tasnya dan kusuk berdoa. Aku pun yang melihat Lingling berdoa, segera berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinanku agar bisa sampai ke tujuan. Di antara kami hening, mulut dan hati kami tak henti-hentinya terus merapalkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Tak lama kemudian Pak Haji masuk ke dalam mobil dan mencoba menstarter kembali mobilnya. Mobil kembali menyala
Kami berdua mengucap syukur dan saling berpelukan. Akhirnya nyala juga Neng, ucap si bapak. Namun kuntilanak itu seperti tidak menyerah. Mobil itu memang kini sudah menyala. Namun mobil yang kami tumpangi terasa berat dan sangat pelan melaju. Bahkan AC dalam mobil seperti tidak ada rasa dingin-dinginnya. Aduh Neng, kok mobil bapak berasa berat banget ya? Bapak ini padahal sudah injak pedal gas dalam-dalam, tapi kok iya, kecepatannya cuma stabil di 60 km. Mana ini AC panas sekali, gerutu Pak Haji sambil menggaruk kepalanya keheranan. Duh, gue bakalan mabok Jian kalau di mobil gak pakai AC, ucap Lingling yang mulai pucat, seperti kurang oksigen. Waduh, bapak buka saja kacanya ya Neng, mana baru sampai puncak ini. Lumayan jauh ke Sukabumi, ucap Pak Haji seperti tak enak hati. Dan benar saja, baru sebentar mobil kami berhenti karena Lingling yang muntah-muntah. Pak, kalau ada minimarket, tolong berhenti sebentar ya. Saya mau beli obat antimu buat Lingling, jawabku panik. Baik Neng. Sesampainya di minimarket, aku langsung membelikan Lingling minyak kayu putih, air mineral, dan obat anti mabok. Aku pun memberikan kudapan dan minuman sebagai bekal perjalanan untuk Pak Haji. Sesaat setelah Lingling meminum obat, ia tertidur pulas. Mobil kami kini terus melaju dengan kecepatan yang rendah. Bagi kami tak apalah, mobil ini pelan. Yang penting jangan sampai mogok kembali. Neng, mohon maaf, apa hambatan perjalanan ini ada hubungannya dengan gangguan yang Neng alami? Apa bapak boleh tahu awal ceritanya seperti apa Neng? Tanya Pak Haji penasaran. Aku yang sejujurnya malas untuk menceritakan kembali peristiwa itu karena merasa tidak enak. Aku pun mau tidak mau sedikit menceritakan kronologis kejadiannya. Pak Haji mengangguk dan sesekali ia menimpali ceritaku yang menurutnya seram. Ketika mobil sedang melaju, Pak Haji tiba-tiba menginjak pedal rem secara mendadak. Seketika Lingling yang sedang tertidur pulas langsung terbangun, dan kepalaku nyungsep sampai terbentur dashboard mobil. Astagfirullah, apa tadi yang saya tabrak? Teriak Pak Haji sambil buru-buru keluar. Aku yang penasaran lalu ikut turun untuk mengecek keluar mobil. Namun tak jua ada sesuatu di sana yang tertabrak. Aneh, perasaan tadi bapak yakin ada sesuatu yang bapak tabrak, tapi gak tahu apa Neng, karena itu seperti bayangan orang yang jalan cepet banget. Wah, gak bisa deh nih Pak, kita cari tempat makan dulu deh. Kita break dulu, lagian Lingling udah lemes karena habis muntah-muntah. Bapak juga istirahat dulu saja ya, saranku kepada Pak Haji, yang memang pas kebetulan adzan sholat duhur berkumandang. Sekitar jarak 1-2 km setelahnya, mobil kami berhenti untuk istirahat, sholat, dan makan di suatu resto lesehan Sunda. Resto itu terlihat asri dengan ornamen bambunya. Aku mencoba memapah tubuh Lingling yang memang sudah lemas dari tadi untuk beristirahat sejenak. Ling, gue mau sholat dulu ya. Kebetulan itu di musolahnya ada mukena, ucapku kepada Lingling. Lingling hanya mengangguk lemas. Saat aku berwudu, tiba-tiba ada semilir angin di tengkukku yang membuatku merinding. Namun ku tetap melanjutkan langkah kakiku menuju musola. Ketika aku sedang membaca doa niat sholat, tiba-tiba aku merasa di sampingku ada sosok kuntilanak yang sama persis saat di kos. Ujung mataku seperti menangkap silet kuntilanak itu. Aku terus-menerus mencoba fokus, walaupun ada beberapa doa yang terloncat-loncat. Dan mungkin aku tidak fokus sudah sampai di rakaat berapa aku ini, karena saking takutnya. Aku segera mengakhiri sholatku dengan salam. Ketika aku menoleh ke kiri dan kanan, sosok itu memang sudah lenyap. Segera aku setengah berlari menuju meja lesehan. Di sana hanya terlihat Pak Haji yang sedang merokok. Pak, Lingling teman saya kemana? Tanyaku. Loh, bapak aja baru selesai sholat nih. Mungkin sedang ke kamar mandi kali, ucapnya. 5 menit
10 menit berlalu. Ling-ling Tajwa muncul dari kamar mandi. Setelah aku lihat ke kamar mandi, ternyata kamar mandi kosong. Aku yang panik langsung berlari menuju meja. Pak Haji yang bingung bertanya, "Loh, Neng Ling-ling kemana? Apa nggak ada di kamar mandi?" Aku yang mulai panik segera mencoba menghubungi Ling-ling. Namun alangkah terkejutnya aku saat kulihat handphoneku mati. Setelah kuhidupkan, ada banyak BBM, voice note dari Ling-ling. Tak lama, aku mencoba telepon Ling-ling. "Jean, lu kok jahat sih sama gue, Jean? Salah gue apa? Kok gue ditinggalin di minimarket, Jean?" Seketika aku berteriak, "Allahu Akbar, Ling, tadi tuh lu ada di mobil, makanya kita lanjut perjalanan. Saksinya ini Pak Haji." Pak Haji sempat shock menyaksikan keanehan demi keanehan selama perjalanan. Dengan buru-buru ia menjemput Ling-ling balik lagi ke minimarket. Untung saja jarak minimarket dan resto tempatku singgah tidak begitu jauh. Segera Pak Haji menjemput Ling-ling dengan kecepatan penuh. Aku yang masih menunggu di resto harap-harap cemas jika Ling-ling tak marah padaku. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya Ling-ling dan Pak Haji kembali, sampai Ling-ling langsung memegang erat tanganku dan menangis. "Ih gila Jan, ini sih kejadiannya lebih parah nyereminnya daripada cerita hair extension gue dulu. Gue takut banget pas lu sama Pak Haji mobilnya ninggalin gue. Gue coba BBM lu berkali-kali gak aktif. Gue coba telepon lu mati Jan. Lu sih kalau bukan temen gue, udah gue makan lu Jan," terocos Ling-ling kemudian. Setelah Ling-ling sudah mulai merasa tenang, Ling-ling menceritakan kembali saat dirinya pamit ke toilet. Ia sempat berpesan pada Pak Haji, namun sepertinya Pak Haji tidak mendengar suara Ling-ling yang pelan. Nah, pertanyaannya, kalau Neng Ling-ling ini ke WC, nah dari tadi siapa dong yang ikut? Semuanya kembali terdiam. Setelah kami selesai makan, Ling-ling yang dari tadi diam mulai seperti tercacer energinya. Ia kembali bisa berbicara dengan suara cemprengnya yang khas. "Itu si kunyuk bener-bener ya, bikin susah lo Jan. Ih, gemes banget gue asli. Kalau ketemu, gue jotos palanya," ujar Ling-ling yang tiba-tiba menggerutu. Pak Haji hanya terkekeh mendengar cerocos Ling-ling. Mungkin juga Pak Haji mengingat hal konyol saat Ling-ling tertinggal. "Gue gak tahu Ling, kenapa ya si Ari tega banget sama gue. Jujur gak munafik sebenarnya, gue agak strict sih sama dia. Cuma pas dijalanin 4 bulan, baru ketahuan deh busuknya," ucapku datar. "Lo makanya gak usah terlalu picky juga sama cowok. Kadang heran gue, lo itu cantik, banyak yang deketin, tapi kok malah pilih si kunyuk itu sih Jan?" tanyanya ketus. Aku yang merasa sangat malas membahas Mas Ari, langsung mengalihkan pembicaraan. Beberapa saat kemudian, "Neng, alhamdulillah ini mobil bapak udah mulai normal lagi nih. Udah enteng sekarang. Tuh kan Neng, gasnya enak. AC-nya juga kok udah mulai dingin." Tiba-tiba suara Pak Haji cukup mengagetkan. "Bagaimana bisa ketika sudah mau sampai ke Padepokan semuanya seperti normal?" batinku. "Duh Pak Haji, kenapa nggak dari tadi sih? Itu AC mobilnya sehat. Saya kan jadi nggak perlu buang-buang isi perut saya Pak Haji," cerocos Ling-ling kemudian. Pak Haji hanya terkekeh tertawa-tawa setiap mendengar Ling-ling berbicara. Namun karena suara Ling-ling yang cempreng dan nada bicaranya yang cepat, membuat gelak tawa Pak Haji tidak bisa tertahan. 20 menit berlalu, kini Padepokan binaan Pak Kiai Haji Pur terlihat. Diparkirnya mobil itu dan kami pun masuk. Saat di depan muka pintu sudah berdiri Pak Kiai sedang bertasbih. "Assalamualaikum Pak Kiai," ucapku memberi salam. Kemudian Pak Kiai menjawab salamku dan mempersilahkan kami masuk. Tanpa basa-basi Pak Kiai kemudian meniupkan angin di ubun-ubunku. Padahal aku sendiri belum mengatakan apa-apa. Pak Kiai seperti bergerak menarik sesuatu dari belakang punggungku tanpa bersentuhan kulit. Saat itu kami bertiga seperti bingung dibuatnya. "Hei kamu, iblis laknatullah,
bilang sama tuanmu, jadilah lelaki yang jantan. Kini kembalilah pada tuanmu itu, dan jangan pernah mengusik cucuku, ucap Pak Kiai membelakangi tubuh kami. Dan seketika aku melihat bayangan asap tipis yang konstan. Bayangan itu tidak seperti asap rokok yang cepat memudar. Pak Kiai kembali berucap, jangan pernah kau ganggu cucuku, atau akan kubuat kau musnah. Sia-sia waktu bertapamu selama ini. Kamu tidak akan bisa menandingi kekuatan Allah Ta'ala. Kami bertiga tidak mengerti apa maksud Pak Kiai. Namun satu yang pasti, bayangan asap putih itu telah lenyap. Pak Kiai Haji kemudian duduk dan tersenyum. Ia menjelaskan jika di tubuh belakangku ada sosok kuntilanak yang berumur ratusan tahun. Kuntilanak ini memang sengaja disuruh seorang untuk mengerjaiku. Pak Haji berkata, ia mengetahui ceritaku sekilas dari penuturan si kuntilanak yang meminta agar aku kembali mencari Mas Hari dan memohon cintanya. Terakhir, tubuhku diruqyah dan keluarlah sebuah benda-benda mengerikan saat itu. Dari kepala kiriku muncul paku kecil yang sudah berkarat sebanyak 3 buah. Dan dari kewanitaanku ada 5 pecahan beling yang cukup kecil. Yang terakhir ini, Pak Kiai Haji meminta istrinya untuk membantu mengambil pecahan beling tersebut dengan cara aku diminta untuk segera buang air kecil. Dan benar saja, saat aku buang air kecil, muncullah sesuatu yang aneh, yaitu 5 pecahan beling. Setelah melakukan ritual pengusiran setan serta ruqyah, tidak ada lagi yang aneh muncul pada diriku. Ya, mungkin itu cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga apa yang baik dari cerita ini bisa diambil sebagai contoh kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.